Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekasi Voice, media informasi seputar Bekasi Raya. Kali ini sudah hadir bersama kita Abang Arimbi ya Bang? Iya, saya kenalnya Bang Arimbi nih. Apa kabar Bang Arimbi? Alhamdulillah. Baik. Ya benar namanya Bang Arimbi? Bener, tapi di nama panggung. Oh, nama panggung ya. Karena nama aslinya bukan itu. Apa tuh Bang? Namanya Robi Arianto. Robi Arianto ternyata. Saya kenalnya Bang Arimbi aja Bang. Iya, itu nama Arimbi itu nama panggung. Oh, nama panggung. Nama anak ya? Iya, itu nama anak saya yang pertama itu. Ya, teman-teman, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar tentang komunitas yang Bang Arimbi bangun bersama dengan teman-temannya, yaitu komunitas relasi bersinergi. Nah Bang, ngomongin komunitas relasi bersinergi nih Bang, bagaimana sih Bang awal mulanya, bisa Abang ceritain nggak? Awal mula terbentuknya komunitas relasi bersinergi. Oh, untuk komunitas relasi bersinergi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pakai masker ya, karena saya lagi pilek. Oh boleh, nggak apa-apa. Terkait masalah relasi bersinergi itu Bang, jadi awalnya itu teman-teman sosial sih dari berbagai bendera. Bendera boleh disebut nggak nih? Boleh. Boleh. Dari benderanya dari relawan Jangkeswap, relawan Basnas, kemudian dari teman-teman Rumah Kebaikan. Sementara itu yang kita bersinergi aja. Oh, jadi sinergi, relasi bersinergi ini berarti gabungan kumpulan teman-teman sosial, penggiat sosial. Benar. Nah, itu saya lihat Jamkesos, jadi ngomongin dunia kesehatan, ngomongin advokasi kesehatan, kemudian Rumah Kebaikan, terus Basnas tanggap bencana. Ya. Benar. Jadi masing-masing bendera itu, jadi masing-masing fungsinya. Ketika nanti ada pertolongan dari warga sekitar atau warga yang jauh atau jaraknya lumayan jauh, atau ada atensi masuk minta tolong, ya kita bantu. Kasusnya apa? Kalau kesehatan ya relawan kesehatan kita kirim. Gitu. Jadi apa yang terjadi di masyarakat, misalnya ada kasus advokasi kesehatan gitu kan ya, ada berarti kendala-kendala, teman-teman Jamkesos yang dilibatkan gitu ya, relawannya. Iya, oke. Untuk Basnas mungkin teman-teman yang ada di luar sana ada bantuan kesehatan seperti kursi roda, bantuan kesehatan bisa. Nah itu diadvokasinya oleh Basnas, teman-teman Basnas. Sekarang jumlah anggotanya berapa Bang? Kalau nggak salah jumlah anggotanya relasi itu sekitar 20-an Pak. 20 berarti 20. Kalau nggak salah benar tuh. Benar 20. Karena kan kita baru muncul. Berapa lama Bang? Sekitar dari 2021 sih. 2021 awal tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Bulannya tanggal berdiri deh, tanggal berdiri. Tanggal berdiri tanggal 14 November. 14 November. Berarti baru ya? Baru. Kita merintis pelan-pelan ya kan teman-teman. Kita duduk bareng, akhirnya kita buatlah itu relasi. Tapi anggotanya teman-teman dari daerah mana aja? Kalau untuk teman-teman relasi itu terbagi banyak sih. Maksudnya dalam arti se-Bekasi Raya aja, se-Bekasi aja, se-Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Jadi kan nggak harus dari sana nanti yang mau gabung ya ayo. Yang penting orang yang ikut gabung ke relasi itu orang yang sosial dan mau menjadi relawan gitu. Tapi untuk saat ini ada kegiatan khususnya nggak Bang? Kalau untuk masalah kegiatan khusus di relasi bersinergi itu, sekarang kita lagi ada program rumah. Rumah bantuan rumah lah gitu. Jadi gimana tuh? Ada ada warga yang memerlukan rumah yang layak huni gitu. Kebetulan rumah itu tanahnya tanah negara atau tanah pangeran, TN gitu. Jadi nggak ada istilahnya dari pemerintah rutilahu. Mungkin syarat rutilahu itu kan harus sertifikat atau tanah pribadi ya. Benar. Jadi kita sekarang lagi fokus ke pembangunan rumah di daerah mana Bang? Di daerah Buni Baru. Udah berapa persen untuk saat ini? Kalau untuk beberapa persen itu rumah yang kita mau bangun itu sekitar
20% lah. Baru 20%. Baru dasar. Ya, Hmm. kita juga lagi perlu bantuan dana dari teman-teman yang di luar sana gitu. Karena kan Berarti selama ini kegiatannya walaupun masih baru gitu kan, relasi bersinergi, kegiatan itu sumber pendanaannya dari mana, Bang? nah, untuk relasi bersinergi itu terkait masalah pendanaan, kita awalnya dari kas anggota. Berarti setiap anggota Nah, ada setiap kasnya anggota ada kasnya. secara kolektif. Nah, kolektif. Nah, kemudian kalau umpamanya ada anggaran-anggaran dari luar, kemungkinan dari donatur-donatur yang terkait lah gitu. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, harus ada penopangnya gitu. Kalau nggak ada penopangnya ribet juga, karena kan kita dibentuk atau backgroundnya sosial. Jadi kan kita bareng-bareng teman-teman yang ada di luar sana yang punya jiwa sosial dan bisa membantu, ya ayo. Berarti memang kalau secara sumber pendanaan itu secara kolektif dari Benar. teman-teman dan juga dari donatur. Donatur. Dan itu siapapun yang mau memberi. Benar siapapun kita menerima apa namanya donasi gitu, untuk Donasi. pembangunan rumah yang sekarang kita programkan. Tapi terkait kegiatan, ada kegiatan-kegiatan khusus nggak? Kalau sementara ini kita untuk relasi Program kegiatan khususnya itu kita mungkin ke lapangan aja dulu, masuk ke warga yang membutuhkan. Jadi apa aja gitu ya? Nah, untuk apa aja? Ini kegiatan yang pertama yang kita fokuskan dulu itu rumah ya yang layak huni itu. Dan untuk program-program berikutnya kita sebatas pelayanan, dalam arti menjalurkan gitu, Bang. Menyalurkan bantuan gitu bagi warga yang memang membutuhkan. Terus ada pengaduan, ya insya Allah nanti kami Biasanya bantu. bantuannya dari mana tuh, Bang? Nah, kalau untuk masalah bantuan kembali lagi tadi ke donatur. Donatur. Apa berupa apa nih? Jadi temanya mau banjir, nah banjir kayak mie, makan siap saji, sembako. Nah, itu bisa kita alihkan ke tempat-tempat banjir seperti yang kemarin. Ya alhamdulillah kemarin juga waktu lagi banjir, teman-teman relasi juga turun ke lapangan, ke tinjau ke tempat banjir itu, di lokasinya di Tambun. Di Tambun kemarin. Tambun Buni Bakti kalau nggak salah biasanya itu. Berarti kegiatan yang udah dilakukan nih baru banjir, baru ya nggak, maksudnya iya banjir, kemudian penyaluran bantuan seperti kesehatan juga advokasi beberapa. Kemudian sekarang yang kita lagi fokuskan itu ke rumah yang layak huni itu di Buni Baru. Gitu. Base campnya di mana, Bang, untuk saat ini? Base campnya relasi itu beralamat di Kampung Gendung RT 18 Desa Kedung Pengawas. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin gabung di relasi bersinergi, itu bisa perorangan ataupun emang komunitas yang udah ada atau gimana, Bang? Oh iya, ya teman-teman yang mau gabung di relasi itu persyaratannya mudah, ya kan? Apa tuh? Ya persyaratannya cuma hanya kita niat membantu, biar kita punya pegangan, ya kita masuk ke relasi gitu. Jadi teman-teman juga yang di luar sana tuh, yang sekitar lah, misalnya kayak di sekitar kabupaten Bekasi, ayo, ya kan di sini di Facebook juga ada, di IG juga ada sosmednya juga. Sosmednya ada, jadi lihat tuh kegiatan-kegiatan itu. Apa tuh sosmednya, Bang? Bisa dikasih tahu sama teman-teman? Sosmednya itu ya di Facebook itu relasi bersinergi ada sih. Ada ya. Facebook, Instagram, ya Instagram sama gitu. YouTube ada. Untuk YouTube ada udah. Ada. Jadi nanti kita bisa saling subscribe, Bang. Iya. Buat teman-teman. Boleh. Nah, terkait ini juga, Bang, kegiatan tadi kan sekarang lagi fokus di rumah ya. Dalam membangun rumah nih, apalagi kan TN dan sifatnya kolektif ya. Apa yang jadi kesulitan teman-teman relasi nih? Kalau untuk kesulitan atau kendala dari tim relasi itu, ya mungkin kita lagi berjalur lah gitu. Maksudnya berjalur itu dalam arti kita berkoordinasi ke instansi-instansi terkait lah, kita bantuan gitu. Bantuan itu kan tidak kita fokuskan berapa-berapanya, cuman keikhlasan mereka untuk membantu warganya, terkhusus di wilayah tersebut gitu, Bang. Jadi wilayah desa ini nih
ada warganya kita bantu, nanti kita koordinasi sama pegawainya atau koordinasi sama desanya, nanti kita bantu, kita dorong gitu. Jadi memang ketika ada katakan orang yang butuh nih yang rumah ini kan, yang teman-teman lagi bangun, ya secara kolektif gitu kan minta bantuannya ya orang sekitar dulu. Benar orang sekitar dulu kita koordinasiin, ya khususnya kita minta izin sama yang punya wilayah. Ya alhamdulillah kemarin kita udah berkoordinasi, ya pegawai di situ, aparatur di situ, ya kepala desa. Ya khususnya ya alhamdulillah ada respon gitu. Respon doang apa ngasih? Ya respon, kalau orang udah respon pasti ngasih. Oh gitu. Jadi nggak mungkin dia ngasih kalau nggak respon. Ini lagi warganya. Tapi juga menjadi kewajiban juga ya buat, apalagi itu warganya, warga setempat gitu kan, yang menjadi tanggung jawab mereka harusnya kan. Iya. Di bawah naungan mereka itu harusnya menjadi fokus mereka juga. Cuman secara alur pemerintahan memang harusnya kan dapat rutilahu ya. Cuman ya memang yang saya tahu juga rutilahu itu syaratnya adalah tanahnya tanah sertifikat ya, bersertifikat ataupun tanahnya tanah milik ya. Benar. Oh berarti yang saat ini itu bukan tanah milik, tanah TN. Ya, kendalanya TN. Tanah TN berarti tetap dibangunin, cuman pendanaan dari kolektif. Benar. Tapi pernah ada obrolan nggak sih bang, sebenarnya itu bisa dibantu dengan misalnya dana desa, karena kan kita tahu nih dana desa itu lumayan miliaran bang, dana desa ya. Ada nggak rencana teman-teman buat ngegali sumber pendanaan misalnya? Oh ini kayaknya bisa ditembus nih melalui dana desa gitu. Ada celah hukum yang bisa menggunakan dana itu. Udah sampai ke situ nggak sih teman-teman di relasi? Kalau menurut pantauan saya terkait masalah pendanaan di desa itu kita belum masuk ke situ karena hal itu nanti mungkin dari aparaturnya, ya kan. Sekarang kita temanya dulu atau dasar dulu kita kolektif aja, terus ke donatur yang lain. Untuk masalah pendanaan desa kemungkinan nanti itu mah ada lagi atau gimana kita nggak tahu dah. Terjelas untuk rumah itu kita berusaha semaksimal mungkin biar mewujudkan rumah walaupun sepetak gitu. Tapi ukuran berapa memang rumahnya? Kalau nggak salah kemarin ya ukurannya kita maksimalin aja sekitar 6x5. 6x5 ya, berarti 30. Iya. 30 satu ruangan, satu kamar tidur. 2. Oh 2. 2 kamar tengah sama dapur. Kemarin saya udah ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya itu memang sudah udah diratakan, udah ambruk lah gitu bahasanya. Tapi udah dialihkan ke rumah tanah yang milik dia sekarang. Tapi rumah miliknya itu rumputnya itu sepinggang lah rumputnya. Jadi udah dibabatin, udah rapi. Yang jelas sekarang lagi ada pengerjaan, fondasi dan sebagainya. Tetapi kita belum banyak, cuma 20%-nya dulu fondasi. Karena kan kendalanya memang akses jalannya, gitu, akses jalan dan material-materialnya yang belum cukup untuk bangun sebisanya gitu. Dalam arti ya baru 20%, baru ibaratnya baru fondasi. Tapi kita bisa sebut penyitas ya, apa istilahnya? Apa itu? Si ini beliau yang dibangun. Nah, beliau yang dibangun itu orangnya dia punya anak 3. Oh, berkeluarga. Udah berkeluarga, anak ketiga. Ya alhamdulillah kemarin habis lahiran anaknya. Tapi kita mungkin ini aja yang nggak usah sebut nama ya, menjaga ini ya rasa penghormatan kita juga ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa abang kasih tahu bagaimana bisa saling support mungkin secara kolektif nanti. Berarti sekarang keluarganya punya anak masih punya istri. Iya, terakhir anaknya kemarin usia berapa? Lahiran kalau nggak salah baru 3 bulan lah. Nggak, ini yang kepala keluarganya. Kepala keluarganya sekitar 40-an. Oh, 40-an. Pekerjaannya bang? Pekerjaannya kalau di daerah sana apa ya? Saya bingung dikit itu. Apa kayaknya petani? Bukan. Kebun. Kayak nelayan gitu. Oh, nelayan. Maksudnya dalam arti kita garis bawahi aja. Buruh nelayan. Ya.
kerja serabutan. Jadi Serabutan. kerja apa aja dia. Nah, yang penting ada kerjaan. Ini ada kerjaan gitu. Dari kondisi keluarga yang abang lagi program bantu rumah atau apa? Nama Iya. programnya apa bang? Dia bantu rumah. Bantu rumah ya. Layak huni lah. Iya, layak huni ya. Tapi secara personal keluarganya gimana bang tanggapannya? Karena kan teman-teman mungkin meriser kondisi keluarga itu atau bagaimana menjaga privasinya karena takutnya tersinggung Benar, atau benar. bagaimana caranya bang? Oh, benar. Jadi sebelum kita menindaklanjuti rumah yang kita bangun, itu ada salah satu saudaranya. Nah, saudaranya itu kenal sama kita, jadi dia berkoordinasi, gitu, ngomong, "Udah, ini, gitu. Ada ini, harus ini," gitu. Ya, sebelum dia ngomong kayak gitu juga kita koordinasi juga sama yang punya rumah. Iya, Sama takutnya yang ada ketersinggungan kan? Nah, rumah yang mau kita bangun kita temuin dulu, kita minta izin. Kiranya karena kita sosial, tidak ada bantuan dari pemerintah, kita cuma hanya ngandelin uang kas, ngandelin donasi, donatur, kayak gitu. Jadi kita udah minta izin, alhamdulillah orangnya juga responnya baik, maksudnya Tidak ada masalah. tidak ada ketika masalah. kita gitu kan. publish itu di publik gitu kan. Jadi kita relasi, ya, tim sosial juga nggak sembarangan. Nggak, dalam arti ketika kita membantu kita harus izin dulu, takutnya ada kesalahpahaman. Nah itu Ya, yang mungkin kita kan hindarin. Beliau ini ada saudara-saudaranya, ada keluarganya. Benar, Takutnya benar. kita kan menjaga ketersinggungan ya, Nah, privasinya gitu. itulah makanya kita juga sebelum kita mau bongkar atau kita mau bantu, kita izin dulu gitu, izin lah biar tahu gitu, takutnya ada salah paham ya, pokoknya gitu begitu. Oke, jadi saat ini kondisinya sudah 20% mungkin Ya, pembangunan. 20% masih berarti panjang. Fondasi batu udah naik. Udah naik batu. Untuk batu udah ada, ya kan? Batu udah ada, jadi tinggal pengerjaan aja. Oh, tinggal pengerjaan. Karena kita lagi perlu banyak donasi, donatur untuk bangun rumah itu. Mungkin emang ukurannya nggak begitu besar memang, cuman kita ya, apalah upayanya gitu. Bagaimana kita mungkin berupaya ya, berupaya semaksimal mungkin, dan juga melibatkan teman-teman. Nah, mungkin abang nih di YouTube mungkin ada teman-teman yang lihat atau di sosial media, silakan abang utarakan bagaimana menyikapi rumah ini agar apa ya, buru-buru terrealisasi gitu kan. Silakan bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Robi Arianto. Salah tadi ya. Salah. Ini bisa di kan? Bisa dipotong. Bisa udah terus aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arimbi Eka Ramadhani, Ketua Relasi Bersinergi. Kepada seluruh teman-teman atau orang-orang baik yang ada di luar sana, saya mohon bantuan, mohon donasi, dan mohon doanya agar program yang sekarang kami jalankan, kami upayakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya berharap teman-teman yang ada di luar sana merespon, membantu, dan bisa menghubungi agar rumah yang kita bangun cepat selesai. Amin. Gitu. Mungkin nanti bisa dicek di sosial media. Boleh, relasi bersinergi ya bang. boleh. Kalau teman-teman misalnya mungkin ada yang ingin bergabung untuk secara kolektif bisa mewujudkan rumah untuk korban penyintas tadi. Mungkin sekarang ini bang, harapannya bang buat relasi bersinergi ke depannya, mau abang mau kemana, harapannya apa, kemudian program apa yang bakal dijalankan ke depannya. Ya, untuk harapan nggak harus tinggi-tinggi lah. Harapannya terutama kita yang ada di dalam relasi diberikan kesehatan, panjang umur, dan teman-teman khususnya ya bisa bergabung, ya kan, bisa bergabung di relasi, bisa
memberikan motivasi jikanya memang teman-teman ikut gabung. Karena di relasi itu banyak teman-teman sosial yang sudah pengalaman di sosial udah luar biasa gitu. Jadi harapan saya untuk relasi ke depan ya selalu kompak dan selalu ikhlas dalam bekerja. Amin. Semoga aja apa yang menjadi harapan Bang Arimbi Eka Ramadhani ini bisa terwujud ya teman-teman. Nah sekali lagi Bang, ajak teman-teman dong buat subscribe channel kita, dan kita punya fanpage Facebooknya, kemudian juga ada Instagramnya. Bisa Abang ajak teman-teman yang nonton tayangan Abang ini. Oke, teman-teman. Bekasi Voice Bang. Bekasi Voice ya. Teman-teman yang ada di luar sana, lirik-lirik coba diperhatikan. Kalau di beranda-beranda diputar-putar ada Bekasi Voice. Iya, betul. Bekasi Voice di subrek. Subrek apa namanya? Subrek. Nah, itu diwakilkan. Ya, susah ngomongnya. Ya di subrek gratis. Nggak dipungut biaya, tinggal dipencet, diklik aja ya. Semoga Bekasi Voice semakin jaya, amin, semakin memberikan motivasi kepada seluruh warga-warga dan tetap menjadi yang terbaik lah, amin. Oke teman-teman, demikian tadi bincang kita kongko ngobrol santai bareng Bang Arimbi Eka Ramadhani sebagai Ketua Relasi Bersinergi. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat, dan tentu saja apa yang kita obrolin tadi semoga memberikan gambaran terutama buat teman-teman yang mungkin bisa membantu apa yang menjadi program dari teman-teman komunitas relasi bersinergi, yaitu program Rumah Layak Huni ya Bang. Di Babelan Bang. Iya masih Babelan. Ya di Babelan, mungkin teman-teman bisa bantu bareng ya, gerak bareng, bersinergi bareng teman-teman komunitas relasi bersinergi yang saat ini baru 20% proses pembuatan rumah layak huni ini. Semoga kita semua bisa saling support, saling sinergi, dan tetap semangat buat teman-teman relawan bersinergi Bang, relasi bersinergi ya. Sehat terus, dan semoga apa yang menjadi harapan teman-teman juga bisa terus terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman obrolan kita pada kesempatan hari ini. Saya Muhaidin Dharma, Bekasi Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.